Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Ar-Rasyid dari Departemen Teknik Metodologi dan Material Angkatan 2022 dengan NPM 2206025786. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu chrome electroplating. Oke. Sebelum kita melanjut ke chrome electroplating, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu elektrokimia. Elektrokimia itu merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan aliran listrik, di mana ini akan melibatkan penggunaan reaksi redoks yang dikendalikan oleh arus listrik. Proses ini terjadi di antar muka elektroda, di mana tempat terjadinya elektrokimia dan elektrolit yang larutan itu mengandung ion-ion yang dapat bergerak. Kemudian dalam elektrokimia ini dalam dunia eh, perlogaman atau metalurgi material ini kita mengenal ada tiga. Sa- Contohnya itu ada tiga. Salah satu contohnya itu electrowinning, electroplating, dan electrorefining. Lalu saya akan menjelaskan apa pentingnya electroplating atau chrome electroplating secara khusus. Electroplating itu merupakan salah satu metode elektrolisis untuk melapisi sebuah logam dengan logam lainnya. Di mana chrome electroplating ini berarti melapisi sebuah logam dengan komponen kromium untuk menghasilkan sebuah sifat mekanik atau sifat fisik yang baru, di mana dengan pelapisan penggunaan kromium ini sebuah benda akan mendapatkan ketahanan terhadap korosi dan juga dapat membuat penampilan lebih estetik dan cenderung bagus. Hal yang juga didapatkan kromium ini meningkatkan kekerasan pada permukaan, jadi dia bisa mencegah sebuah abrasi atau goresan seperti itu. Kemudian prinsip electroplating sendiri. Hal ini juga pernah kita lihat atau kita bahas di dalam video yang diberikan oleh Bu Azizah, di mana electroplating ini si logam korban atau logam apa yang akan dilapisi itu akan berada di katoda, di mana di katoda ini si electroplating ini akan katode elektroplating ini akan terlapisi oleh bahan yang ada di anoda. Seperti contohnya ini yang pertama saya akan memberikan di copper anode atau electroplating dari tembaga itu sendiri, di mana dalam di sebuah konsep electroplating ini di elektrolitisnya elektrolitnya itu menggunakan CuSO4. Nantinya saat arus listrik ini bergerak dari anoda menuju katoda, CuSO4-nya ion-ion itu akan bergerak dan si eh, ion Cu2 plusnya ini akan cenderung menuju kepada katoda, di mana katoda itu teraliri oleh ion-ion negatif. Jadi Cu2 plus ini akan menuju ke katoda itu mengitarinya, sehingga terbentuk sebuah reaksi reduksi di mana Cu2 plus ini akan membentuk Cu pada pinggir-pinggir atau pelapisan-pelapisan dari sebuah katoda logam ini. Di mana di anoda juga eh, karena cenderung apa ya ion-ion negatifnya itu berpindah kepada katoda, maka aliran-aliran ion-ion elektrolit yang menjadi SO2 minnya ini akan cenderung menuju kepada anodanya, di mana anodanya ini makin lama akan makin tipis, di mana dalam penjelasannya elektroplating adalah proses menggunakan elektrolisis sebagai pelapis sebuah logam, di mana ion-ion elektron akan bergerak menuju katoda, sehingga pada konsepnya tembaga akan cenderung mendekati ke negatifan dari katoda. Anoda yang cenderung positif akan dinetralisir oleh elektrolit, namun kegerusan anoda akan terus berjalan dikarenakan tembaga akan semakin melapisi logam di katoda. Kemudian, eh, karena kita membahas juga tentang chrome electroplating, bagaimana prinsip electroplating pada chrome? Sebenarnya hampir mirip saja, cuma pembedanya adalah anoda ini akan terdiri dari Cr
tersebut gitu, di mana CR ini nantinya akan mengandung yang saya pakai karena CR ini banyak contohnya karena ada CR chromium hexivalen di mana itu akan berbahaya pada lingkungan. Tapi yang akan saya contohkannya adalah CR6 plus di mana dia akan jadi anoda. Lalu elektrolitnya itu HCrO3 dan H2SO4. Jadi sebenarnya ini CR16-nya ini adalah salah satu komponen dari si logam itu. Kemudian si komponennya ini akan terlapisi oleh sebuah CR di mana di katoda ini akan terreduksi. Ada kan berjalannya sebuah reaksi reduksi CR6 plus di mana CR6 plus ini akan mengelilingi si komponen tersebut ketika dialiri sebuah aliran listrik karena CR6 plus akan cenderung mencari ion-ion negatif di mana ion negatif ini lahir ketika eh, proses elektrolis ini berlangsung, jadi ion negatif ini akan menjalar menuju dengan katoda seperti itu. Kemudian pengaruh pelapisan logam. Apa sih? Apa saja pengaruh-pengaruh pelapisan logam? Pertama, yaitu ada konsentrasi larutan elektrolit, tentu saja, di mana konsentrasi larutan elektrolit ini akan memengaruhi kadar logamnya tersebut. Jadi kalau konsentrasinya terlalu tinggi, permukaan lapisannya akan menjadi tidak rata, serta menurunkan kekilapan dari lapisan permukaan tersebut. Sementara jika kadar logamnya terlalu rendah, maka akan menyebabkan prosesnya itu berjalan lambat karena dibutuhkan apa ya konsentrasi yang lebih untuk melapisi sebuah logam tersebut. Jadi tergantung dengan katoda apa yang dibutuhkan dan anoda apa yang dibutuhkan sehingga nantinya konsentrasi elektrolit ini harus diimbangi dengan si apa ya kebutuhan tadi di mana untuk pengaruh kualitas pelapisan logam ini akan menggunakan hukum Faraday yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian rapat arus. Rapat arus ini merupakan nilai yang menyatakan jumlah arus listrik yang mengalir per satuan luas permukaan elektroda. Rapat arus merupakan faktor pengaruh pada proses electroplating karena akan mengaruhi efisiensi arus. Efisiensi arusnya ini adalah persentase perbandingan berat endapan yang terjadi dengan berat endapan secara teoritis untuk memvariasi arus diatur cukup tahanan saja sedangkan tegangan tetap. Jadi rapat arus ini apa ya pengaruhnya itu untuk hal penting itu untuk mengefisiensi sebuah arus sih karena rapat arus ini nantinya akan apa ya terlihat itu ketika si endapan ini akan sudah jadi. Jadi nanti perbandingan efisiensi arusnya ini adalah perbandingan antara endapan yang didapat dengan endapan secara teoritis gitu. Kemudian temperatur. Temperatur akan sangat berpengaruh terhadap konduktivitas. Semakin tinggi temperatur, maka konduktivitas akan semakin tinggi dan mengakibatkan hantaran arus juga semakin meningkat. Jadi ketika suhunya itu naik, arusnya itu juga akan semakin cepat untuk mengalirkan sebuah ion-ion negatifnya. Kemudian, setiap jenis air punya temperatur optimum di mana ketika dia dia ditingkatkan temperaturnya, dia akan sangat optimal. Tapi ketika dia melebihi dari temperatur optimum yang dimaksud, maka dia akan mulai tidak optimal dan cenderung mendekati temperatur maksimum yang akan menyebabkan endapan-endapan ini terbakar dan menyebabkan kerusakan aditif. Selain itu, ada juga pengaruh kualitas pelapisan logam dari waktu pelapisannya. Karena waktu pelapisan akan sangat berpengaruh dengan kuantitas dari hasil pelapisan, di mana semakin lama waktu pelapisan, maka akan meningkatkan konduktivitas dan difusivitas larutan elektrolit ini. Berarti tahanan elektrolit akan menurun sehingga potensial yang dibutuhkan untuk mereduksi ion logam berkurang. Jadi waktu ini juga sangat berpengaruh untuk kuantitas dari hasil pelapisan. Kemudian, apa sih pengaruh dari hukum Faraday terhadap pelapisan listrik ini? Kan tadi kita sudah berbicara tentang
apa itu konsentrasi, konsentrasi mempengaruhi, temperatur mempengaruhi, waktu mempengaruhi, rapat arus mempengaruhi. Nah, hukum Faraday ini sangat mempengaruhi untuk secara teoritis atau apa yang kita butuhkan nantinya untuk melakukan electroplating atau elektrolisis dari pelapisan logam. Nah, hukum Faraday ini menyatakan bahwa jumlah bahan kimia yang terendapkan pada elektroda selama proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilewatkan melalui larutan elektrolit. Jadi, dari rumus itu jumlah tembaga di sini tembaga ini sebagai contoh anoda ya atau kita nantinya kalau krom elektroplating berarti krom ini diendapkan secara langsung berkaitan dengan jumlah muatan listrik yang melewati selama proses elektrolisis. Semakin besar arus listrik yang digunakan maka semakin lama arus listrik atau semakin lama arus listrik tersebut diterapkan maka semakin banyak nantinya pelapisan yang didapatkan diendapkan di elektroda katoda tersebut. Jadi hukum Faraday satu itu W sama dengan ekuivalensi kali F. F ini di mana adalah Faraday. eh jadi satu Faraday itu sama dengan 1/96500. Jadi nantinya di rumus yang akan kita pakai secara rincinya adalah W sama dengan elektrovalensi dikali arus listrik dikali waktu dibagi 96.500. Di mana W ini merupakan banyaknya endapan yang ada di elektroda. Kemudian E itu adalah massa ekuivalen di mana E itu adalah apa ya AR per valensi dari sebuah anoda yang kita butuhkan itu. Terus I itu adalah arus listrik. Arus listrik ini akan ini tadi mempengaruhi lamanya, besarnya. Jadi dia akan mempengaruhi dan T-nya itu adalah waktu pelapisan di mana dari hukum Faraday ini dia akan menentukan berapa banyak endapan yang akan berada di katoda tersebut. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk kesimpulan-kesimpulan yang akan saya berikan itu pertama elektroplating merupakan metode pelapisan logam dengan cara elektrolisis logam di anoda yang melapisi katodanya. Elektroplating pada krom digunakan untuk mencegah korosi dan memperindah estetika juga meningkatkan kekerasan pada permukaan logam. Yang ketiga, pengoptimalan konsentrasi, rapat arus, suhu, dan waktu pelapisan sangat penting untuk menjaga kualitas pelapisan logam. Yang keempat, hukum Faraday dapat mengukur jumlah zat yang akan mengendap dengan arus listrik dan konsentrasi yang diberikan. Seperti itu. Kemudian, elektroplating ini, chrome elektroplating terkhususnya, ini merupakan salah satu teknologi yang perlu dikembangkan lagi. Kenapa? Karena di balik manfaat dari chrome elektroplating ini, terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan. Berikut beberapa contoh kekurangan dari elektroplating chromium. Pertama, harganya mahal dan tidak affordable sesuai dengan industri-industri apa ya untuk melapisi velg dengan chrome itu memerlukan tidak sembarang apa ya tidak semua orang tuh dapat melakukan ini karena harganya itu yang cenderung mahal dan untuk mencari chromium dan elektrolitnya itu cukup tidak tidak general itu. Kemudian limbah dari elektroplating chromium ini dapat bahaya banget bagi lingkungan, terutama salah satunya itu chromium hexivalen di mana ini akan mencegah apa ya membuat kerusakan pada kesehatan di bagian kesehatan dari tubuh kita. Kemudian tidak ada sembarang orang untuk menggunakan karena chromium ini lagi-lagi nih mahal sebenarnya tidak apa ya cenderung lebih mahal daripada lain. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan teknologi untuk masa depan chrome electroplating ini. Saya mencantumkan beberapa hal yang sifatnya lebih general, yaitu pengembangan alternatif ramah lingkungan seperti penggunaan chrome trivalen yang lebih stabil dan kurang beracun. Kemudian ada teknologi electroplating tanpa chrome hexavalen. Ya ini kembali lagi chrome hexavalen ini ya krom yang umum dan berbahaya sebenarnya bagi lingkungan. Kemudian inovasi proses dan bahan, di mana proses-proses ini mungkin kita dalam proses pembuatan alfabetik ini limbahnya akan berkurang atau nantinya zat beracun ini akan dihilangkan. Kemudian proses pengembangan proses pengolahan limbah. Nah,
kalau kita masih mau menggunakan chromhexavalent yang ini, mungkin kita dapat mengembangkan pengolahan limbah dari chromhexavalent ini sehingga si chromhexavalent ini tidak meracuni dari lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi sebenarnya penting untuk keberlanjutan apa ya lingkungan kita terhadap limbah-limbah ini. Apalagi limbah-limbah ini akan merusak lingkungan. Jadi teknologi-teknologi ini perlu dikembangkan ya dalam hal electroplating dari kromium ini. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.